Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Bindi Lubis, calon pegawai negeri sipil Badan Nasional Pencarian Pertolongan Angkatan kelima Kelompok 2. Saya akan menjelaskan apa yang saya pahami saat proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus tentang manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN maupun BUMD dalam bentuk bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima, yaitu 1. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Kedua, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan. Mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan layanan. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan tidak boleh dibedakan antar satu warga negara dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara. Yang keempat, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang kelima, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dengan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 7. Akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik. Dan kedelapan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. WOG adalah Work of Government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Manajemen program dan pelayanan publik. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat sebagai berikut. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi 3. 1. Penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. 2. Dialog atau pertukaran informasi. Yang ketiga, joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama sementara. Kedua, integrasi, yaitu tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Joint working atau kolaborasi sementara. 2. Joint venture, yaitu perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu penulis kerjasama. Ketiga, satelit, yaitu entitas yang terpisah dimiliki bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga, kedekatan dan perlibatan.
Yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Aliansi strategis, 2. Union berupa unifikasi resmi identitas masing-masing masih nampak marger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru. Yang ketiga, merger berupa penggabungan ke dalam struktur baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.